Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini perdagangan 17 April 2025. Akhir bursa dari minggu ini. Karena pada hari esok Jumat 18 April bursa kembali libur dan market pada perdagangan hari ini cukup sepi dengan value transaksi hanya 8,7 triliun. Tercatat foreign sale-nya 3,5 triliun dan foreign pay 2,9 triliun. Hari ini ada penguatan namun cukup volatil pergerakan IHSG. Masih menolak turun, masih ada usaha untuk menguat, namun penguatan tidak disertai dengan akumulasi asing. Masih belum benar-benar akan ada penguatan yang cukup signifikan di IHSG kita untuk beberapa waktu ke depan. Beberapa emiten-emiten yang dibeli asing pada perdagangan hari ini adalah TLKM yang menguat cukup tinggi di awal-awal sesi, namun closingnya hanya menguat 2,82%. Asing ada masuk 166 miliar. Kemudian Antam, asing masuk 95 miliar, BRPT 21 miliar, AMMN 16 miliar, SIDO 10 miliar, BTPS 10 miliar, MDKA 10 miliar, BRIS 9 miliar, Inco 9 miliar, Film 7 miliar, Pegas 6 miliar, Cepin 6 miliar. Cukup tipis-tipis asing masuk di emiten-emiten Indonesia. Sedangkan selnya masih cukup masif di BMRI. Asing distribusi 131 miliar, BBNI 118 miliar, di BPRI 94 miliar, di TMG 56 miliar, di ICBP 49 miliar, di Adro 36 miliar, di Goto 33 miliar, di ECES 30 miliar, AMRT 29 miliar, LPPF 27 miliar, BBCA 26 miliar, PSAP 21 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang secara teknikal masih ada potensi untuk koreksi lanjutan ya, setidaknya ke 6.300 ke 6.200 jika memang masih belum benar-benar diakumulasi oleh asing. Pergerakan market kita cukup bergantung dengan asing sebab beberapa emiten-emiten market cap di IHSG kita sangat terpengaruh dengan akumulasi asing. Jika asing masuk, maka potensial menguat. Seperti di perdagangan 10 April ini asing ada masuk atau net sell-nya cukup tipis. Pada perdagangan 17 April, asing keluar 539 miliar. Sedangkan emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada MDKA. MDKA melanjutkan penguatannya, berhasil breakout resisten di 1600, closing di 1645. Cukup menarik untuk MDKA. Sudah mulai berhenti dari downtrendnya tampaknya. Setelah beberapa waktu sebelumnya downtrend, kemudian ada perlawanan. Dan ini sudah berhasil breakout resisten di 1600, closing di 1645. Jika MDKA ada koreksi kembali ke 1500, menarik untuk spekulasi buy. Yang menjadi kurang menarik di MDKA adalah RSI-nya sudah overbought sehingga rawan terjadi koreksi. Untuk jangka menengah ini cukup menarik karena MA20-nya sebentar lagi akan golden cross dengan MA50 dan sudah tampak bottoming dengan support kuat di 1300. Skenarionya adalah jika kembali terkoreksi ke dekat 1400, maka bisa kembali buy on weakness di MDKA. Bisa pasang alert untuk sobat trader yang mau spekulasi buy MDKA. Bahan termologi MDKA pada perdagangan hari ini belum begitu bagus sehingga masih bisa koreksi kembali. Ada distribusi besar oleh PD, RF, TP yang masuk HP, MG, AZ. Kalau melihat bahan termologi 3 broker teratas, maka tampak akumulasi cukup serius oleh HP, MG, AZ. Namun distribusi PD yang cukup besar juga perlu dipertimbangkan karena distribusinya cukup besar, 44 miliar.
Kalau yang punya DDR ke bawah masih bisa di hold selama bertahan di atas 1600. Masih potensial akan ada penguatan lanjutan, namun jika turun dari 1600 bisa di take profit terlebih dahulu. Share lagi di dekat 1500-an. Kemudian ada PNLF. PNLF pada perdagangan hari ini juga berhasil menguat setelah terkoreksi di tanggal 15 dan 16 pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Namun secara fundamentaloginya justru big distribusi. Asing ada keluar 10 miliar di PNLF. Berhasil breakout di 360. Tampak bertahan di MA20. Kemudian menguat. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan sampai ke resisten di 400 untuk PNLF. 400 sekitar sini. Karena fundamentaloginya kurang begitu menarik, maka masih ada potensi koreksi untuk PNLF. Jika ada koreksi ke dekat 360 bisa beyond weakness di PNLF. Penguatan tanpa akumulasi bertanda masih akan bisa koreksi kembali untuk PNLF. Selanjutnya ada ISAT. Indosat pada perdagangan hari ini juga menguat 8,78%. Secara fundamentalogi distribusi besar oleh AK. AK jualan cukup besar dengan tampak bahwa asing jualan di ISAT 11 miliar dan sudah sampai di resisten di sekitar level 1770. High pada perdagangan hari ini ada di 1775 sampai ke 1775, kemudian koreksi closing di 1735. Selamat kalau ada sebagian spekulasi buy sejak beberapa waktu yang lalu. Kita masukkan trading plan sudah cukup lama dan ternyata menguat cukup tingginya baru pada perdagangan hari ini. Saat ini sudah rawan untuk terkoreksi kembali ISAT. Jika ada koreksi ke dekat 1600 jika bisa dipantau. Untuk beyond weakness di dekat 1600. Ini juga potensial reversal dari downtrendnya untuk ISAT. 1600 sampai 1500 menjadi area buying menarik jika mau bertahan di area situ. Namun tetap tunggu rejection akan lebih pasti jika nanti ada rejection baru masuk di Indosat. Kemudian emiten lain grup Panin ya, ada PNBN dan Panin. PNBN kita lihat. PNBN juga menguat pada perdagangan hari ini. Distribusi besar juga. AK asing keluar 15 miliar. Penguatan dengan distribusi sehingga penguatannya semu. Dan ini juga sudah sampai resisten. Dekat resisten di 1700-an. Potensial akan terjadi koreksi lanjutan untuk grup Panin karena sudah hampir sampai resisten. Potensial kembali koreksi ke dekat 1600. Jika kembali koreksi ke 1600 bisa pertimbangkan beyond weakness di sekitar area situ. Selanjutnya ada DGWG. DGWG ternyata berhasil breakout resisten 400. Sesuai gambaran kita, jika berhasil breakout 400 maka potensial menguat cukup tinggi dan pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten di 400 dengan akumulasi normal. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan untuk DGWG menuju ke resisten berikutnya di 450. Selamat kalau ada yang spekulasi buy DGWG ketika tertahan di MA20 dan membentuk swing low. Penguatan 7% pada perdagangan hari ini cukup bagus. Jika pada perdagangan berikutnya open low maka bisa spekulasi buy di DGWG. Dengan support saat ini ada di 400. Support berikutnya ada di 370. Kemudian ada JSMR.
JSMR pada perdagangan hari ini menguat 5,93%. Volume kurang begitu besar, namun ada akumulasi yang cukup lumayan oleh YUBB sehingga potensial rebound JSMR juga tampak sudah bottoming. Namun pergerakan emiten ini memang cenderung sideways ya. Beberapa waktu sebelumnya juga cenderung sideways. Ketika di atas ini cukup sideways, cukup ranging. Jika ada koreksi kembali ke dekat 4000, bisa spekulasi bahan weakness untuk JSMR. Saat ini kalau mau spekulasi buy kurang menarik karena resistennya ada di 4550. Jika ada koreksi saja kalau mau spekulasi buy, MA20 sudah hampir golden cross MA50 bertanda reversal untuk JSMR jangka menengah. Lalu ada AMMN. AMMN juga cukup aktif pada perdagangan hari ini, menguat 5,76% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Ini cukup bagus setelah berhasil breakout MA20, kemudian konsolidasi dan pada perdagangan ini dilanjutkan menguat. Asing ada masuk 16,84 miliar. Support saat ini ada di 5.950. Untuk AMMN jika berhasil bertahan di atas 5.950, potensial reversal untuk kembali menguat ke 7.000. Support kuat saat ini ada di MA20 atau di 5.700 ya. Potensial jika ada koreksi ke 5.700 bisa bahan weakness untuk AMMN. Tampak sudah ada akumulasi asing. Tinggal menunggu waktu, semoga benar-benar reversal untuk AMMN. Beberapa waktu sebelumnya tertahan di MA20 kemudian koreksi, tahan MA20 koreksi. Ini berhasil breakout MA20 sehingga nanti MA20 akan menjadi support kuat AMMN untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian dari sektor konstruksi ada ADI. ADI pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 250 namun closing di 240. Secara fundamentalnya justru distribusi oleh CCAKYC yang nampung HDYP. Asing keluar 1 miliar di ADI. Masih belum mampu menembus resisten 252. Masih belum mampu menembus resisten di MA200. Sehingga ADI masih rawan terkoreksi kembali menuju ke sekitar 220. Jika ada koreksi kembali ke 220 dan mampu bertahan di atas 220, bisa pertimbangkan buy and weakness untuk ADI. Kemudian Bukalapak BRIS. Bukalapak pada perdagangan hari ini kembali menguat sampai ke 138 high-nya. Secara terminologinya cukup bagus, ada akumulasi besar oleh LG 24 miliar. Akumulasi LG cukup besar, sangat besar bahkan. Akumulasi dari banyak broker asing keluar 7 miliar. Secara teknikal ini masih dalam kondisi sideways sesuai gambaran kita. 135 akan menjadi resisten. Ini potensial menguat sampai 135, koreksi menguat lagi sampai 135, ternyata koreksi lagi. Ini masih belum menembus 135, namun potensial tertembus. Dengan kondisi akumulasi Bukalapak pada perdagangan hari ini, potensial breakout 135 cukup besar dan bisa lanjut menguat sampai ke 140 untuk beberapa waktu ke depan. Bukalapak potensial ke 140. Target berikutnya akan menguat ke sini. Kemudian ada BRIS. BRIS berhasil breakout resisten di 2500 pada perdagangan hari ini disertai dengan akumulasi cukup bagus oleh BB yang keluar KZCCBK. Asing ada masuk tipis 9,8 miliar. Pola double bottom telah terbentuk di BRIS. Bottom yang pertama, bottom yang kedua. Arah kita adalah sampai ke 2500 kemudian koreksi, ternyata koreksi sedikit dan justru breakout 2500. Double bottom telah tercipta, maka 2400
Ini akan menjadi support kuat dari BRIS untuk saat ini. Gambarnya kita rubah karena memang menyesuaikan dengan teknikalnya. Saat ini untuk BRIS, jika pada perdagangan beberapa waktu ke depan kembali koreksi ke 2400, bisa pertimbangkan buy on weakness karena sudah tampak reversal dari downtrend minornya. Double bottom sudah tercipta, tinggal arahnya kembali ke atas jika ada sentimen positif kembali. Lalu TLKM yang pada perdagangan hari ini ternyata masih belum mampu breakout di 2600. Ternyata ada akumulasi namun cukup besar 166 miliar di TLKM. Yang akumulasi YU RXZP yang distribusi CC BKDH. Dengan akumulasi yang cukup bagus di TLKM, maka TLKM potensial reversal juga untuk jangka menengah. Kalau ada koreksi kembali ke 2450, ini menarik. Pola double bottom sudah terbreakout TLKM. Ya, ini double bottomnya, bottom yang pertama, bottom yang kedua terbreakout. Gap up, gap up, gap up. Pada perdagangan ini tampak markup. Jika ada koreksi ke 2450 bisa buy on weakness. Potensial reversal untuk TLKM MA20, potensial breakout MA50. Kemudian ada PTPP juga. PTPP sektor konstruksi PTPP tampak masih belum menemukan resisten di 324. Bandarmologinya cukup bagus, namun ekornya cukup panjang, potensial terjadi markup. Jika ada koreksi kembali ke 280-an nanti bisa buy on weakness atau tunggu open low dari PTPP. Kemudian hoki menguat, asing keluar distribusi yang nampung retail. Jika ada koreksi saja buy on weakness di dekat 80 untuk hoki. Ini pasti resisten. Itulah beberapa emiten fluktuatif pada perdagangan hari ini 17 April 2025. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy weekend. Assalamualaikum.